Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, selamat sore, salam sejahtera. Tabik pun. Tribuners, kembali lagi bertemu bersama saya Yoso Mulyawan dalam acara Surat Suara Demokrasi Rakyat yang disiarkan secara live di Tribun TV Lampung, streaming Facebook dan YouTube. Tribuners, seperti biasa kita akan membahas seputar perpolitikan di Lampung, dan kali ini seperti pekan lalu kita membahas Pilkada 2020. Tribuners, kita hari ini kedatangan narasumber dari Partai Amanat Nasional. Tepatnya Bapak Iswan Hendi Caya, atau yang akan saya panggil dengan Bang Iswan. Beliau menjabat sebagai sekretaris DPW Partai Amanat Nasional PAN Provinsi Lampung. Halo Bang Iswan. Ya, halo. Ya, Assalamualaikum. Tabik pun. Ya pun. Ya. Apa kabar Bang? Sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kayaknya rambut baru nih Bang. Ya, alhamdulillah. Di Dewan Bang ya? Masih habis ya, kerja masih Bang, di kantor. Ya. Oke. Ada lanjut paripurna apa gimana nih Bang? Apa sudah selesai? Ini baru selesai paripurna. Oke, baru selesai Bang ya. Siap. Bang Iswan, kita sudah tergabung di acara Surat Suara Demokrasi Rakyat Tribun Lampung, dan kita akan mulai bincang-bincang seputar kemana arah PAN di Pilkada 2020. Tentu kita berbicara Lampung dan khususnya lagi Pilkada di 8 kabupaten kota di Lampung. Baik Bang Irwan, kita mulai. Mungkin sebelum masuk kita beredeli 8 kabupaten kota, kita mulai dulu Bang. Dari konsep besarnya PAN, atau sederhananya apa sih kebijakan PAN yang urgent, yang diutamakan, kemudian juga jadi instruksi secara nasional di Pilkada 2020 ini. Silakan Bang Iswan. Baik, terima kasih pemirsa sekalian, bahwa PAN salah satu partai yang ikut dalam kancah Pesta Demokrasi Pilkada Serentak di 2020 ini, karena kita sebagai partai merupakan kanal aspirasi dalam konteks demokrasi di Indonesia ini. Di 2020 PAN khususnya pada periode kami kemarin 2015-2020 berharap pilkada ini menjadi ajang masyarakat untuk bisa melihat, karena kepala daerah ini kan harapan masyarakat dengan kepala daerah ini kan tinggi. Bagaimana kepala daerah ini mampu menyelesaikan problem-problem dasar di tengah masyarakat. Yang kedua, selain menyelesaikan masalah dasarnya, yang kedua mampu mewujudkan kebutuhan-kebutuhan yang mendasar bagi masyarakat. Nah, oleh karena itu PAN berharap masyarakat bisa menjadi pemilih-pemilih yang berkualitas, pemilih cerdas, sehingga pilkada ini menghasilkan pemimpin-pemimpin yang mampu, ya sekali aspiratif, juga mampu menyelesaikan masalah di tengah masyarakat. Jadi PAN pada dasarnya dengan berkaca dengan pilkada sebelumnya, ajang pilkada ini kan kedaulatan ada di tangan rakyat. Jadi rakyatlah yang bisa menentukan pilihan ini sebagai keputusannya untuk menentukan nasibnya 5 tahun ke depan. Bagaimana menentukan pemimpin yang bisa mesejahterakan masyarakat di 5 tahun ke depan. Pengalaman kami di 5 tahun kemarin, banyak juga yang incumbent jadi kalah, dan yang pendatang baru juga bisa diberikan ruang oleh masyarakat. Nah, ini dasarnya dari hasil pengamatan kami dalam kajian politik kami, bahwa masyarakat di pilkada ini ajang masyarakat untuk memberikan reward and punishment. Manakala pemimpin itu mampu melaksanakan kerja-kerja 5 tahun itu, menyelesaikan masalah dasar masyarakat, menyelesaikan kebutuhan dasar masyarakat, masyarakat akan memilih pemimpinnya untuk kembali. Tapi manakala tidak mampu menyelesaikan masalah dasar masyarakat dan mewujudkan kebutuhan dasar masyarakat, masyarakat akan mengganti pemimpin tersebut. Jadi itu yang menjadi dasar pijakan PAN pada kemarin itu. Kita untuk di 8 kabupaten juga seperti itu. Tidak ada incumbent, non-incumbent atau ini, tapi kita mendengar benar-benar masyarakatlah yang berdaulat. Masyarakat yang memang bisa menentukan pilihan itu, bagaimana pilihan ini menentukan nasibnya 5 tahun ke depan. Saya kira itu.
Ini dasarnya. Ya, menarik ini Bang, soal posisi incumbent dan non-incumbent. Memang di pilkada sebelumnya 2015 kita tahu ada setidaknya 3 daerah Bang ya yang incumbentnya kalah di Lampung Selatan, kemudian di Pesawaran, kemudian di Waikanan. Artinya memang incumbent tidak serta-merta Bang ya. Begitu pula kalaupun dia ada non-incumbent yang memang cukup kuat, tetapi incumbentnya kuat juga bisa jadi pertimbangan. Itu Bang Iswan ya. Ya, Bang Iswan, di pusat Ketua Umum PAN adalah Bang Zulkifli Hasan yang kemudian beliau berasal dari Lampung. Nah tentu apakah ini jadi konsentrasi khusus juga karena mungkin ya beliau tidak ingin juga di Lampung yang menjadi basis beliau PAN mengalami misalkan banyak kekalahan atau bahkan kalah sama sekali misalnya. Silakan Bang Iswan. Ya, Ketua Umum PAN kan dari Lampung. Beliau tahu persis karakteristik pemilih Lampung. Udah itu karakteristik daerah di 8 kabupaten yang akan pilkada, dia tahu persis bagaimana peta politiknya. Semuanya itu diformulasikan dalam nanti untuk merekomendasikan kepala daerah yang akan diusung. Jadi itu adalah berdasarkan pertimbangan rasionalisasi, baik melihat kecenderungan pemilih maupun kapabilitas, kemampuan si bakal calon yang akan kita usung. Jadi 2 kriteria itu juga menjadi pertimbangan Ketua Umum kami dalam rangka memutuskan untuk mengusung calon di pilkada di serentak di 8 kabupaten khususnya di Lampung di tahun 2020 ini. Oke, bagaimana dengan arah mitra koalisi Bang? Ada pendukung yang memang sekarang mendukung pemerintahan, ada beberapa partai yang juga berada di luar pemerintahan. Silakan, halo, gimana? Ya, halo. 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 Ya, halo. Terdengar Bang, suara saya Bang? Ya, kurang terbaca. Oke. Ya, siap. Ya Bang, terkait dengan mitra koalisi nih Bang. Terdengar Bang? Ya. Ya, terkait dengan mitra koalisi, ada partai yang memang sekarang di gerbong pemerintahan, kemudian ada juga partai yang tidak masuk full di gerbong pemerintahan. Apakah ini berpengaruh di kontestasi Pilkada 2020 khususnya di Lampung Bang, soal mitra koalisi dengan partai pendukung pemerintahan maupun yang tidak tergabung di gerbong pemerintahan? Halo, Bang Iswan. Halo. Ya. Silakan Bang. Sudah terdengar tadi Bang? Tadi gimana? Ya, soal mitra koalisi nih Bang. Dengan Untuk partai-partai. di Pilkada 2020 ini di 8 kabupaten, karena porsi Partai Amanat Nasional belum memenuhi koalisi perahu penuh, maka kami juga menjalin komunikasi dan lintas partai, semua partai kita menjalin komunikasi. Yang pasti dalam kita mengusung calon tadi kita harus mendengarkan aspirasi masyarakat dalam artian keinginan pemilih selaku pemegang kedaulatan. Yang kedua, kemampuan kapabilitas daripada calon tersebut untuk sama-sama punya niat untuk membangun daerah yang akan dia akan terjun di pilkada tersebut. Jadi 2 itu juga selalu kita komunikasikan kepada lintas partai. Karena kita belum ada perahu penuh, semuanya kita menjalin komunikasi dengan semua partai. Oke, artinya tidak membatasi apakah partai yang di gerbong pemerintahan maupun tidak Bang ya? Halo? Ya. Baik Bang, kita lanjutkan Bang. Halo? Halo? Bang Iswan, ya terdengar Bang ya? Halo? Ya, halo? 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 Ya, halo? Enggak terbaca. Ya, terdengar Bang? Halo? Halo, tes. Halo Bang? Oke, baik Tribuners, kita ada sedikit kendala teknis dengan Bang Iswan sebagai narasumber kita. Ya, halo Bang Iswan. Ya, halo. Ya, terdengar Bang ya? Ya.
Baik ya, kita lanjutkan Tribuners, ada sedikit kendala teknis tetapi sudah tersambung kembali. Baik Bang Iswan, kita coba ke soal sosok ini Bang, sosok bakal calon kepala daerah maupun wakil kepala daerah. Kira-kira pertimbangannya dalam mengusung seorang bakal calon itu dari sisi apa Bang? Apakah mendahulukan popularitas, elektabilitas, ataukah dari sisi visi misinya, ataukah misalkan dari sisi modalnya nih besar atau kecilnya modal yang dipunyai oleh bakal calon? Silakan Bang. Iya. Yang pasti kita secara elektoral itu menjadi poin pertama, menjadi elektabilitas menjadi poin pertama. Yang kedua kemampuan kapabilitas yang bersangkutan berkenaan dengan kepemimpinan, udah itu penguasaan wilayah teritorial dan sebagainya. Terus berkenaan dengan kegiatan-kegiatan lain, investasi politik yang bersangkutan di daerah tersebut. Baik. Saya kira itu jadi poin kita. Oke. Baik, Bang, kita coba preteli satu persatu Bang di 8 kabupaten kota. Pertama kita masuk di Bandar Lampung sebagai pusat, katakanlah wajah ibu kota. Di Pilkada Bandar Lampung, kalau berdasarkan surat sementara itu PAN menjatuhkan kepada M. Yusuf Kohar, wakil wali kota yang sekarang, kemudian dengan Tulus Purnomo dari PDIP yang sekarang masih menjadi anggota DPRD Provinsi Lampung. Silakan Bang. Ya, ini juga pertimbangannya kan masih dinamis ya di Kota Bandar Lampung. Tapi mudah-mudahan ada kajian khusus dari DPP berkenaan dengan Bandar Lampung ini. Dan untuk sementara yang saya sampaikan tadi, ya pertimbangannya tetap kita mendengar dari masyarakat bagaimana keinginan masyarakat di Bandar Lampung berkenaan dengan pemimpinnya. Saya katakan dari awal tadi bahwa ya ini ajang masyarakat untuk memberikan reward and punishment. Jadi kita bisa beralternatif dari aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat dalam rangka penetapan kandidat yang akan kita usung. Baik. Bagaimana dengan peluang Eva Duyana, istri wali kota sekarang Hermana N, kemudian juga ada Rico Menoza, mantan Bupati Lampung Selatan, Bang? Ya, semuanya masih dalam pertimbangan politik. Berkenaan dengan dinamika sekarang kan masih berjalan, gitu. Mudah-mudahan nanti final kita ada surat resminya, nanti deklarasi dan sebagainya. Kita waktu dekat nanti akan melaksanakan itu. Yang pasti informasi yang kami dapat kemarin berkenaan dengan ini kita coba mengimbangi perlawanan dengan incumbent. Oke. Baik, kita ke Kota Metro, Bang. Kota kedua di Pilkada ini. Kalau informasinya juga yang kita dapat suratnya kepada Irfan Nurada Jafar. Kemarin sempat menjadi PLT Ketua Bang ya, DPW PAN Provinsi Lampung. Nah kemudian juga bagaimana peluang yang lain Bang? Ada Wakil Wali Kota Johan, kemudian ada Wakil Ketua DPRD Ana Morinda, dan juga ada Ketua DPW PKS Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Lampung Ahmad Mufti Salim. Silakan Bang Iswan. Ya, di Metro kita masih dinamis, dalam artian kita akan melihat perkembangan situasi akhir, bagaimana nanti simulasi ini kan masih dinamis. Kita lihat nanti akhir bagaimana peluang ini, apa kita berkoalisi, apa kita mengusung sendiri dan sebagainya. Yang pasti kalau kandidat kita Bang Irfan, ya mungkin secara personal untuk di Metro juga, karena dulu dia pernah Bupati Lampung Timur, kedekatan dengan Mas Metro juga ada ini. Tapi yang pasti nanti kita coba lihat perkembangan sampai akhir ya, sampai dengan pendaftaran. Nah, itu baru final. Kalau belum pendaftaran kita belum bisa, kalau saya belum bisa simpulkan karena kan masih dinamis. Tapi kalau menyangkut kandidat yang dari PAN, Bang Irfan, investasinya kedekatan dengan masyarakat itu kan dekat dengan Lampung Timur, mungkin dari beberapa kecamatan menjadi model politik beliau di sana. Oke, baik Bang Irfan, Bang Iswan, kita ke Lampung Selatan Bang. Di Lampung Selatan ada beberapa
nama juga dan PAN menjatuhkan sementara kepada Hipni dan Melin. Bagaimana juga peluang dengan incumbent Nanang Ermanto dan ada Tony Eka Chandra, anggota Dewan Provinsi Lampung yang dari Golkar. Silakan Bang. Di Lampung Selatan juga kita untuk sementara ini memutuskan menggadang-gadang Pak Hipni dan Melin. Dua pasang ini dari selatan dan barat. Jadi udah klop kalau menurut pertimbangan PAN. Pak Hipni dari Palas, wakilnya dari Natar. Jadi ujung sama ujung, dalam artian ini menurut pada pasangan yang ya kami rasakan bisa mendulang suara untuk di Lampung Selatan. Baik. Selain dari itu, mereka ini memang tokoh-tokoh yang memang sudah punya kiprah baik secara politik maupun kegiatan yang lain-lain. Hipni sendiri kan mantan Kades, mantan DPR, dan sebagainya. Ibu Melin kan pernah ibu wakil bupati, pernah memimpin beberapa kelompok ibu-ibu, gitu juga pengajian dan sebagainya. Jadi dua modal ini saya kira PAN memperhitungkan kedua itu. Mudah-mudahan di 2020 ini memang itu harapan masyarakat. Baik, berarti yang sudah hampir fix di Lampung Selatan, Bang ya, PAN? Iya. Oke. Nah, kemudian tadi menarik Bang ya, kalau perhitungan politik memang di Lampung Selatan ada wilayah-wilayah tertentu yang kalau itu dipegang sudah hampir pastilah dia memenangkan pilkada, seperti misalkan wilayah Natar tadi. Menarik juga wilayah Natar menjadi concern PAN, Bang ya. Nah, satu lagi nih Bang. Kita tahu sebelumnya PAN menempatkan bupati di Lampung Selatan, Pak Zainuddin Hasan. Nah, kemudian terakhir mohon maaf beliau tersandung kasus korupsi. Bagaimana PAN melihat persoalan ini, Bang? Apakah berpengaruh nantinya kepada calon yang PAN sekarang kebetulan mengusung calon yaitu Pak Hipni? Silakan Bang. Enggak, saya kira dengan tema bangkit itu kita mengajak untuk berpikir rasional dan secara politis kami dalam agenda pileg kemarin tuh saya kira bisa kita buktikan bahwa PAN masih dapat masih di hati masyarakat di Lampung Selatan. Jadi PAN masih bisa diterima oleh masyarakat Lampung Selatan dan dibuktikan dengan dukungan pileg kemarin kita menjadi pemenang kedua di Lampung Selatan. Baik, kemudian sekarang kita bergeser ke Lampung Tengah, Bang. Nah, Lampung Tengah informasinya kita belum dapat apakah suratnya yang sementara jatuh ke siapa, tetapi di sana ada beberapa nama incumbent Lukman Joyo Sumarto, bupati sekarang, kemudian ada Nesi Mustafa, istri dari bupati sebelumnya yaitu Mustafa, kemudian ada juga calon seperti Musa Ahmad. Silakan Bang Iswan kalau di Lampung Tengah. Di Lampung Tengah saya kira udah clear ya. Kita karena di Lampung Tengah itu cuma satu kursi, kita mendukung calon dari Golkar yaitu Pak Mustafa sama Musa Ahmad sama Ardito Wijaya. Ardito, Ya. Baik. Ya, berarti ke Musa Ahmad dan Ardito. Pertimbangannya kira-kira apa nih Bang? Kalau kan di sana ada incumbent, kemudian ada juga Nesi calon perempuan yang istri bupati sebelumnya. Iya. Justru itu juga ya ini kan alternatif pemimpin yang dari suara yang kita dengar dari masyarakat seperti itu mengemuka sehingga karena kita juga nggak bisa berbicara banyak karena kita kan cuma satu kursi. Maka kita jatuhkan pilihan pada saat itu kepada Musa Ahmad dan Ardito. Kalau dari hasil survei seperti apa Bang? Elektabilitas dan popularitasnya Bang? Sebelum menjatuhkan pilihan kan biasanya ada survei dulu. Ya, alat ininya teknologi memang survei. Tapi juga kan kita lihat juga rasa keinginan masyarakat. Survei kan salah satu indikator aja. Tapi kita lihat keinginan kuat masyarakat di sana gitu. Apa dia tetap mau incumbent atau gimana ya karena kita tahu persis Lampung Tengah itu mulanya besar, luas. Pemilihnya banyak sehingga kita juga banyak sebar-sebaran yang kita dengar ya maka jatuh pada Musa Ahmad dan Ardito. Baik kita bergeser lagi Bang, sudah 4 masih tersisa 4 lagi Bang ke Lampung Timur Bang. Di Lampung Timur ada incumbent Zaiful Buhari, kemudian ada Yusron Amirullah yang sebelumnya sudah pernah mencalonkan diri
sekarang mencalonkan diri lagi. Kemudian ada Dawam Raharjo, birokrat yang sekarang masih di Pemkab Pringsewu. Silakan Bang. Ya. Di Lampung Timur juga kita kondisinya cuma 1 kursi. Ya, kita kemarin bersepakat untuk lihat di sana kan tadi kita dengar keinginan masyarakat di sana ingin tetap incumbent atau ingin perubahan. Ya kita atas pertimbangan itulah untuk memutuskan yang mungkin besar kemungkinan kita lihat nanti sepertinya ke Dawam Azwar. Ya. Oke, baik. Oke, pertimbangannya sama seperti yang tadi Bang ya, berarti menginginkan perubahan. Iya, iya. Oke. Baik, kemudian di W kanan, bagaimana dengan W kanan Bang? Sepertinya Adipati sudah ada banyak partai, apakah termasuk PAN? Kalau bakal calon satunya ada nama Juprius. Iya. W kanan itu sama dengan pesawaran yang informasinya mau ada borong partai, kota kosong, sehingga kalau Pak PAN melihat kalau dalam pesta demokrasi pilkada serentak ini ada sampai dengan kota kosong, sehingga partisipasi partai lain itu untuk memfasilitasi aspirasi yang lain tidak terpenuhi, maka PAN mendorong bagaimana di setiap pemilihan di kepala daerah ini ada rival politik gitu, jangan sampai ada kota kosong, sehingga nanti masyarakat ya untuk menyalurkan aspirasi lainnya masa iya atau tidak aja, tapi dia bisa pikiran kalau nggak ini yang ini gitu. Jadi ya itulah kira-kira demokrasi yang kita pahami di PAN. Mudah-mudahan ya demokrasi itu pilihannya ini atau baik atau tidak iya atau tidak gitu. Dan yang kita kita memfasilitasi kanal sebagai kanal aspirasi masyarakat di sana. Baik. Berarti W kanan dengan kata lain, PAN kemungkinan besar menjatuhkan pilihan ke Juprius, Bang ya? Iya, kalau memang bisa nanti kita kondisinya seperti itu, kita berharap PAN bisa memberikan alternatif pilihan di demokrasi 2020 ini dalam rangka pilkada serentak ini di Kabupaten W kanan. Baik. Nah, kalau di Pesawaran, Bang, menarik ini. Tadi ingin memberikan sebuah alternatif. Di sana sekarang incumbent, kemudian ada juga ketua DPRD sekarang, Muhammad Nasir dari PDIP yang kemungkinan besar juga akan maju. Artinya pilihan kemungkinan besar jatuh ke M. Nasir atau bakal calon lain, Bang ya? Iya. Jadi kan perkembangan dinamika politik di Pesawaran. Kemarin itu kita masih melihat adanya untuk satu pasang calon. Baik. Sehingga demokrasi di sana kita selaku partai sebagai kanal aspirasi masyarakat kira optimal, maka didorong oleh kader dan pertimbangan rasional itu kita berharap pilkada di sana juga tidak jadi satu pasang lawan kota kosong, tapi kita juga memberikan alternatif pilihan bagi masyarakat. Baik, terakhir Bang, pesisir barat agak jauh ini Bang. Kira-kira seperti apa pilihan pesisir barat? Pesisir barat kita masih ke incumbent. Baik. Oke. Nah ini agak berbeda Bang. Agak berbeda ini kalau di pesisir barat incumbent, tapi di sana kan ada calon lain juga Bang, seperti wakil bupati, Erlina. Di pesisir barat informasinya karena kita membangun pesisir awal dengan komitmen dengan bupati dari awal, itu kan dari awal kita udah usung. Beliau menunjukkan komitmen yang besar dalam rangka memajukan pesisir barat, maka kita jatuhkan pilihan kepada incumbent. Baik, kita sudah hampir di penghujung ini Bang. Siap. Mungkin kita akan highlight sedikit Bang. Bang Iswan mungkin silakan meng-highlight kira-kira PAN di 8 pilkada ini menempatkan kader di berapa daerah, kemudian sosok kader itu yang seperti apa track record-nya Bang. Silakan Bang. Ya baik, di 2020 pilkada serentak di 8 kabupaten ini PAN berharap kita bisa mendorong anak-anak bangsa di kabupaten kota di 8 kabupaten ini menjadi anak-anak bangsa yang terbaik yang bisa menyelesaikan masalah dasar masyarakat di wilayahnya serta bisa mengurai masalah kebutuhan dasar di daerahnya. Dan kader-kader PAN yang mungkin sudah bisa kita dorong untuk itu siap untuk mengemban amanah
sebagaimana harapan masyarakat. Oke. Dari 8 di mana saja Bang kader PAN akan berpartisipasi Bang? Ya kita di Metro tadi Bang ya? Metro, di Lampung Selatan, Oke. di Pesawaran gitu. Oke, baik. Ya, tadi sudah kita preteli satu-satu, kemudian kita highlight juga. Terakhir ini mungkin Bang, sebelum kita tutup, mungkin bahas-bahas sedikit lah. PAN kan baru saja musyawarah wilayah, Muswil, dan ada ketua baru yang terpilih yaitu Irham Jafar Lanputra. Bang Irham. Bang Irham Jafar Lanputra. Iya, silakan Bang, bagaimana perkembangan pembentukan kepengurusan Bang? Ya, halo. Ya. Untuk hasil Muswil kemarin sudah secara legitimit terpilih saudaraku Irham Jafar Lanputra sebagai koordinator tunggal dan ketua DPW. Untuk masalah struktural ini dalam proses di DPP ya dalam waktu dekat nanti beliau nanti bisa menjelaskan itu semua. Yang pasti mengakomodir semua kepentingan kita semua. Amin. Dalam rangka membangun Provinsi Lampung ini ke depan lebih baik. Amin. Bang Iswan masih sekretaris Bang ya? Periode kemarin, untuk sekarang kita berikan kesempatan yang lain. Oke. Berarti nggak apa-apa sekarang kita sebut sekretaris Bang ya? Masih belum fix. Sekretaris periode 2015-2020. Baik. Bang, di kepengurusan ada rencana, bahasanya mungkin mengakuisisi bakal calon yang kemudian nanti dijadikan kader PAN gitu Bang? Oh itu nanti kebijakan ketua yang baru. Oke, ketua yang baru. Ya. Baik. Terakhir mungkin Bang Iswan, harapan untuk Pilkada 2020 khususnya bagi PAN Bang. Ya kita berharap kader-kader terbaik yang kita ajukan kepada masyarakat untuk bisa mendapat perhatian, dukungan, pilihan sekaligus untuk menangkan calon yang diusung Partai Amanat Nasional di 8 kabupaten. Itu harapan kami, mudah-mudahan masyarakat dan kami berkomitmen untuk mendengar apa yang dikeluhkan oleh masyarakat berkenaan masalah dasarnya, kebutuhan dasarnya, kita akan urai dalam berikan tanggung jawab pada pemimpin yang akan kita usung di Pilkada 2020. Baik. Ya, itu tadi Bang Iswan kita sudah berdiskusi. Terima kasih banyak Bang Iswan atas waktu dan perkenannya menjadi narasumber webinar kami. Sampai bertemu di webinar Tribun Lampung berikutnya. Terima kasih Bang Irfan. Assalamualaikum, tabipun. Ya, baik Tribuners, kita sudah sampai di penghujung acara. Tadi kita sudah bicara banyak tentang kemana arah PAN dalam Pilkada 2020. Semoga pemirsa Tribun TV Lampung bisa membaca kemana arah Pilkada 2020. Bahkan tadi di beberapa daerah PAN sudah hampir pasti mendukung, memberikan rekomendasinya kepada pasangan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Tribuners, kita selesaikan webinar hari ini dan kita akan bertemu di webinar Senin depan di acara Suara Demokrasi Rakyat. Masih bersama saya Yose Mulyawan. Saya undur diri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.